Sedang rame juga soal menghilangkan kelas di BPJS. Ya. Dulu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang paling terakhir kan kelas 3 tuh, Bu. Kelas 1 dulu lumayan bagus, 2 tengahnya ya, 3 itu Iya. umpul-umpelan, 5, 6 sampai 8 Iya. kalau nggak salah dalam satu ruangan. Lah sekarang mau distandarisasi namanya Betul, KRIS. betul. Kelas rawat Inap Inap standar. standar. inap standar. Yap. Jadi misalkan satu ruangan untuk 4 orang, satu Iya. ruangan untuk 4 orang. Ada standar lah dalam satu Tetapi ruangan. bayarnya atau iurannya masih berkelas. Nah itu sepertinya belum ditentukan sih, Bu. Nah menurut saya kalau yang distandarisasi itu bukan kamar inapnya, yang distandarisasi adalah teknik medisnya. Iya. Oh, Kalau operasi, misalkan operasi usus buntu, masuk kelas 1, kelas 2, pesonya sama, Iya. itunya sama, Alat benangnya operasinya. sama, Iya. ruangannya operasi sama. kalau ada kelas beda itu beda-beda. Terus kemudian fee-nya untuk dokter bedah juga sama. Iya. Jadi teknis medisnya yang distandarkan, bukan kamarnya. Bukan ruang Nah, perawatannya. bukan ruangnya. Oh, oke. Mestinya ruang kelas 3 ditingkatkan hanya bisa untuk 4 orang dalam satu kamar. Iya. Kelas 1 kelas 2 lebih mungkin kalau kelas 3 4 6. atau 4 lah sekarang itu KRIS itu Iya. 4. 4 ya. Atau nanti kelas 2 3 Iya. atau 2, kelas 1 1, kelas 2 2, kelas 3 4. Nah itu mestinya begitu. Jadi tetap iuran juga tetap yang kepengen kelas 1 ya bayar kelas 1, yang pengen kelas 2 ya iuran kelas 2, yang kelas 3 iuran kelas 3, yang dibetulkan adalah kelas 3, tidak boleh umpul-umpulan. Nah gitu mestinya kalau boleh usul. Berarti bukan standarisasi, nggak hanya sekedar dari ruangan ya, Bu ya? Tapi Ini kayaknya KRIS itu kelas rawat inap standar. inap standar itu kemudian kayaknya, tapi sampai sekarang aturan itu belum jalan. Iya. Belum. Jadi mungkin untuk 2025 atau 2008 nggak tahu. Karena saya tanya dengan Bapak Ali Gufron, itu Direktur Utama BPJS, itu ternyata dia juga belum tahu aturannya seperti apa. Oke. Jadi itu ya itu memang Sepertinya masih panjang sih, Bu, PR-nya. PR-nya untuk BPJS ini. Saya pengen nanya nih, terakhir. Yup. The last one. Oke. Ini dikit lagi Prabowo akan dilantik bulan Oktober sebagai presiden. Kira-kira Bu, dalam bursa Menkes, ya, Ibu punya rekomendasi siapa nih Bu? Menkes yang Karena sebelumnya ada Pak Terawan yang saya mempercayakan. atau Ibu aja. Saya udah tua. Saya mempercayakan pada Pak Prabowo. Iya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memilih Menkes yang tepat, yang tahu tentang Undang-Undang Dasar 45, yang tahu tentang keadilan sosial di dalam kesehatan, yang tahu bagaimana caranya berbangsa dan bernegara dengan baik di bidang kesehatan. Nah itu kita perlu dokter yang mempunyai pemikiran yang berdaulat. Yang penting saya melindungi rakyat saya dari bencana kesehatan manapun. Nah gitu, pilihlah Menteri Kesehatan yang seperti itu. Mudah-mudahan kayaknya sih Pak Terawan lagi nih. Gimana kalau Pak Terawan gimana tuh Bu? Nanti Bu. Kalau ya misalnya mudah-mudahan Pak Terawan mudah-mudahan aku nggak tahu ya itu hak prerogatif Pak Prabowo. Mudah-mudahan kita doakan saja memilih orang yang tepat gitu. Kansnya lumayan besar karena dokter pribadinya juga kan. Tapi dokter pribadi sama dokter Menkes itu harus berbeda agak berbeda. Jadi seorang menteri kesehatan itu harus dari dokter atau enggak dari dokter sih idealnya. Nah, ini dia. Di WHO atau di WHA, Asosiasi dari Menteri Kesehatan Dunia, itu banyak sekali yang bukan dari dokter. Tapi maunya elit global memang bukan dari dokter, biar gampang dibohongin. Makanya kalau banyak negara-negara yang afiliasinya ke elit global itu bukan dokter, ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana ini, sarjana itu. Nah itu memang itu ada sebagian besar. Karena kan bicara memimpin sebuah departemen itu kan yang penting kan manajerial.
bukan hal teknis ya seperti Bagaimana Anda memanage kalau Anda tidak tahu tentang substantif. oke. Betul.